mangga Bapak host Pak Iim untuk memimpin jalannya karena saya kurang tahu dan belum menguasai istilah host di sini. Jadi kepada Pak Iim mangga dipersilakan untuk memimpin tanya jawab kepada Pak Iim dipersilahkan, mangga. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian peserta rapat, persilakan untuk menanggapi presentasi dari Pak Ketua tadi dan juga presentasi dari Pak Wiwit tadi. Teknisnya boleh langsung menyalakan audionya atau boleh juga Bapak Ibu mengetik di chat. Ada kolom chattingan ya, ada fitur chattingan, boleh diketik di situ. Boleh langsung bicara melalui audionya dinyalakan dulu, kemudian boleh juga melalui chattingannya. Kami persilahkan. Saya mau izin sebentar. Ini siapa ya bicara ya? Nyebut namanya Bu Nani. Oh ya, silakan Bu Nani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kangen untuk teman-teman semua, pengurus Indonesia. Saya ingin sedikit menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Wiwit dan diawali dengan permohonan maaf karena saya lihat tadi ada Pak Trianto. Pak Trianto, mohon maaf kalau tidak salah kita satu itu ya Pak ya, satu departemen. Ya di Litbang dan mungkin ada Ibu Asih begitu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum bahwa ini adalah kondisi yang sangat mendesak sehingga belum memungkinkan kita berdiskusi lebih banyak berkaitan dengan Litbang begitu. Mudah-mudahan saja ke depan nanti kita masih bisa berbuat apapun tentang Litbang. Jadi intinya saya mohon maaf dan mohon izin. Untuk survei ini kita tidak sempat berkomunikasi karena satu dan lain hal tentunya. Berkenaan dengan kuesioner atau nanti survei yang akan diberikan, kenapa ini dibuat oleh IGPKHI bukan membeok dari PGRI, tetapi memang IGPKHI merasa perlu melakukan begitu. Kenapa ini harus dilakukan? Tadi disampaikan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus itu merupakan kelompok yang rentan. Kan jurnal-jurnal ini juga sudah menyatakan seperti itu. Makanya kita harus segera bergerak. Lalu kemudian tadi disampaikan mungkin oleh Pak Wiwit bahwa tujuan dari survei ini nanti adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah ataupun mungkin di daerah masing-masing, di provinsi masing-masing berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan di era new normal ini begitu. Tentunya harus ada kolaborasi yang harmonis untuk semuanya gitu. Nah, mudah-mudahan ketika survei ini sudah bisa diolah, nanti kita akan bisa menemukan atau melahirkan model pembelajaran seperti apa yang tentunya sangat disesuaikan dengan kondisi di provinsi masing-masing begitu. Tetapi sebagai gambaran adalah untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu ada anak yang memang siap secara online atau juga anak bahkan tidak siap secara online begitu. Nah, di kedua kondisi ini tentunya perlu ada menu yang pas begitu. Apakah nanti akan dilibatkan orang tua sebagai penggerak begitu nantinya itu lahir dari survei ini begitu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali yang ingin saya tambahkan dari Pak Wiwit dan disampaikan tadi oleh Pak Wit tadi bahwa ini adalah hasil karya juga Pak Iim, Pak Wiwit begitu. Hatur nuhun atas kerjasama semua pihak dan mohon maaf atas kelalaian saya di Litbang begitu yang mungkin belum melahirkan program-program yang memadai gitu. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan sebentar Pak Iim. Halo. Jadi begini, karena ada beberapa hal yang harus kita putuskan. Jadi jangan mencelok ya nanti. Tadi sudah dibahas mengenai survei itu oleh Bu Nani. Saya kira itu sudah tinggal nanti kalau ada masalah diberikan masukan.
Jadi maksud saya ada di sisa waktu ini, karena kita hanya 40 menit ya Pak Im. 5 ya. Ya, nanti di 8 poin ini harus kita beres membahas tentang ini. Saya kira itu Pak Im, monggo silahkan diatur saja ya. Baik, silakan. Yang lainnya kebetulan Zoom meeting kita kali ini saya coba-coba otak-atik lebih dari 40 menit. Ini udah lebih Bonus dari ya 40 menit. Ini udah lebih dari 40 menit. Jadi silakan aja, bebas. Unlimited Pak. Jadi unlimited. Nanti billingnya ke bendahara umum. Oke, kalau begitu saya ingin dengar suara dari Sumatera Barat ini, Bu Rahmateti. Monggo silakan Bu. Baik, Pak Ketua, ini ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan mungkin ya, masukan juga. Mohon organisasi kita untuk dapat mendorong Pak Gubernur untuk dapat mengeluarkan SK Guru Honor yang telah lulus PPG agar mereka mendapatkan tunjangan profesinya. Pak Im. Ya, Bu Dede, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Maaf nih. Saya dulu ya sebentar. Karena ini mumpung ketemu, terus kan yang tadi kita akan rumuskan di rakor ini kan ada yang 8 tahapan itu, jadi belum nggak mencolok. Saya sudah baca tadi untuk ada hal yang perlu tidak harus sekarang kita rumuskan, perpindahan sekretariat, karena itu memang memerlukan dana, memerlukan waktu, jadi kita pending dulu aja, berarti kita tidak membicarakan itu. Yang saya setuju adalah peningkatan mutu guru. Seperti Pak Wiwit tadi ajukan ke kita bahwa ada peningkatan pengembangan diri bagi guru melalui karya tulis ilmiah bekerja sama dengan Pempa-TK. Di mana nanti mungkin strateginya aja seperti apa, apakah disubkan tiap provinsi harus setornya berapa orang tiap bulannya atau seperti apa, mungkin itu Pak Wiwit nanti strateginya sama Pak Im yang akan mengakomodir itu. Kedua atau ketiga, saya sebagai orang Jatim itu merasa kesulitan sekali di Jatim ini karena permasalahan yang memang sangat rumit dan aneh gitu. Ketika saya membutuhkan untuk kenaikan pangkat yang namanya ID, kartu anggota, itu saya sampai sekarang sudah mau jadi selesai ini GPKI nggak bisa dapat itu. Nah ini permasalahan juga, karena itu mohon kiranya untuk ID dipermudah gitu. Jadi tidak sulit banget dengan kondisi Jatim seperti ini. Mereka ingin juga teman-teman punya kartu anggota GPKI, tapi susah Pak Ketum. Karena persyaratannya memang mungkin harus seperti yang kemarin-kemarin. Kayak Pak Babil, banyak sebenarnya di Jatim ini menginginkan GPKI muncul, tapi karena kondisi ini mungkin tidak tegasnya kita juga bagaimana memberikan support ke Jatim, akhirnya Jatim muncullah dua nama di Jatim ini. Jadi saya mohon itu nanti diarahkan kembali, karena ini program ini bisa berjalan untuk Jatim apabila kita bisa memberikan support ke Jatim dengan berbagai permasalahan yang ada. Jadi saya hanya mendukung untuk yang 8 mungkin karena ini menyangkut ke guru, yang Pak Wiwit itu untuk pengembangan PKB-nya guru-guru itu. Terima kasih. Supaya tidak terlalu ya baik, terima kasih Bu Dede. Supaya tidak terlalu panjang, silakan ditanggapi aja langsung oleh Pak Ketua sama Pak Wiwit. Silakan. Kalau saya dulu ya Pak Wiwit ya, yang bisa jawab tadi pertanyaan yang mana ya Pak Im? Terselap oleh ID card aja. ID Kartu card. anggota bagus. Oh ya, kartu anggota ini biar bagaimanapun juga di IGPKHI itu harus melalui PC, PD, baru ke pusat. Kalau di hasil Munas di Cipanas kemarin, Rakornas ya di Cipanas,
itu untuk di luar Jawa itu semuanya diproduksi oleh pusat. Tapi untuk Jawa kemarin akan dibuat oleh masing-masing PD-nya sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk sampai saat ini mengenai KTA itu harus yang di Pulau Jawa dikerjakan oleh PD dan PC masing-masing. Jadi silahkan dengan ketentuan yang sudah saya share beberapa kali itu di grup para ketua dan koordinator. Ya, itu saja Bu Den mengenai KTA. Kemudian masalah ya. Berarti bisa buat langsung di PD. Iya, di PD aja masing-masing. Karena kan waktu saya minta Pengurus pusat, ke umum nggak pengurus bisa ya. daerah itu semuanya nomornya dari PC, Bu. Kalau IGPKHI seperti itu. Halo? Coba saya coba, iya saya coba sama Pak Babil. Ya, yang kedua mengenai sekretariat, saya kira bisa saja nanti kita kalau sudah punya duit buat beli lahan di sana. Hanya kita memang kalau di Jawa Barat dan di keinginan di Jakarta, lahan itu begitu mahalnya. Jadi sangat tidak mungkin untuk beli sekretariat. Itu saja barangkali jawaban dari saya. Untuk yang kegiatan-kegiatan, mangga Pak Iim, Pak Wiwit untuk menjawab. Terima kasih. Sebelum saya lupa, nanti saya mohon izin sekitar 10 menit untuk pindah channel ke video conference pengumuman kelulusan SMPLB di SLB Negeri Kabupaten Bandung Barat, karena saya wakasek kurikulum harus menghadiri dan mengumumkan secara langsung kelulusan secara online siswa-siswi kelas 9 SMPLB Negeri Kabupaten Bandung Barat. Baik, menjawab pertanyaan Ibu Dede, pertama terkait dengan bimbingan penulisan karya tulis ilmiah, tentu itu dilakukan secara online. Kita bisa meraih penjuru manapun. Dengan mekanisme nanti akan kita rumuskan dengan tim. Apabila sudah fix, kita akan sebar mekanisme itu, termasuk apa saja yang harus dilakukan lah. Gitu. Mekanismenya ada. Yang kedua, mengenai berkaitan dengan kartu anggota, menurut saya ini sangat beririsan dengan rencana yang saya ajukan mengenai pendataan anggota secara online. Karena PC pun mungkin tidak tahu anggotanya itu berapa. Tidak pernah ada daftar ulang atau pengisian formulir. Saya sendiri selaku pengurus pusat ceritanya, saya tidak pernah mengisi formulir organisasi IGPKHI ini di Kabupaten Bandung Barat atau dulu di Kabupaten Bogor. Berarti kan ada problem yang kita hadapi berkaitan dengan pengadministrasian. Bagaimana SOP menjadi anggota organisasi IGPKHI begitu. Sehingga apabila registrasi secara online itu kita peroleh, karena di sana kan ada pemetaan nanti berapa pengurus ini ada di wilayah mana tugasnya, di kabupaten mana, di provinsi mana, sehingga data itu nanti kita bisa share ke kabupaten atau PC ya, PC dan PD begitu. Masalah penerbitan nomor anggota itu teknis, bisa misalnya kalau memang sudah diputuskan dalam pengurus itu ada mekanisme bahwa nomor anggota itu ada di PC, bisa saja. Dan saya pun pernah melihat di setiap ada kodenya, PC Cianjur itu berapa, kodenya apa, PD Jawa Barat apa, pusat apa, kan begitu ya. Kalau saya pernah baca itu saya lihat. Hanya mengenai mekanisme yang dilakukan sepertinya ada trouble. Sehingga dengan melakukan registrasi online ini, baik peserta anggota lama yang sudah aktif secara real seperti Bapak Ibu semua di sini,
dan anggota baru yang guru-guru SLB yang belum merasa mengisi formulir tentu akan terakomodir semua begitu data-data itu, sehingga bukan hanya peserta baru tetapi kita semua juga harus mengisi ulang supaya bisa tahu jumlah real dan data-data yang lebih detail tentang anggota di organisasi ini. Begitu sih, akan banyak keuntungan dari data pendataan yang dilakukan secara online ini. Kita akan tahu jumlah real, akan tahu sebaran peserta, akan tahu identitas masing-masing anggota, sehingga ketika IGPKHI akan melakukan sesuatu, kita tahu potensi mana yang bisa diberdayakan dari anggota-anggota kita sendiri. Memang kalau dibandingkan dengan PGRI akan sangat jauh berbeda. Tetapi dari jumlah juga kan kita sangat minoritas, terlepas dari kita baru 3,5 tahun atau tidak, tapi jumlah kita pun sangat minoritas. Maka banyak hal yang harus kita lakukan agar keberadaan minoritas kita ini tidak hanya diperhitungkan, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi seluruh anggota. Itu. Mungkin saya mohon izin 10 menit saya untuk masuk di channel yang lain ya. Nanti saya akan masuk lagi kalau ini masih berjalan. Nuhun. Pak Iim, ada yang mau masuk, susah katanya. Saya tambahkan Pak. Untuk Bu Dede, penomoran nomor anggota IGPKHI itu berdasarkan hasil Rakernas di Cipanas. Ya. Itu nomornya adalah nomor ada kode provinsi, kode kabupaten kota, dan kode untuk wilayah. Maksudnya wilayah itu misalnya Ibu dari kecamatan mana, itu nomornya khusus untuk rayon itu atau wilayah itu. Jadi nomornya harus minta ke ketua PC daerah kalaupun ada. Kalaupun tidak ada PC, itu langsung saja minta nomornya dari PD, dari pengurus daerah. Nah, seperti saya misalnya tidak ada khusus nomor untuk pengurus pusat, tapi bersemuanya dari daerah. Saya nomor NTA, nomor anggota saya 13 itu kode Jawa Barat. Kemudian 06 itu kode kabupaten kota di Jawa Barat, nomor 06 Cianjur. Dan 001 itu nomor saya, nomor yang pertama di Kabupaten Cianjur. Nanti ketua PC Cianjur itu setelah saya. Dan kebetulan Pak Sekjen juga berasal dari Cianjur, maka Pak Sekjen nomornya sama dengan saya, terakhirnya yang berbeda. Kalau saya 01, kalau Pak Sekjen 002. Berarti 003-nya ketua PC. Nah, sama seperti ketua PD juga begitu. Jadi nomornya tetap ketua PD itu dari ketua PC. Dari pengurus cabang. Itu barangkali ya, Bu. Iya Pak Agus, tapi ini tuh masalah besar di Jatim nggak bisa seperti itu. Masa sampai episode kita itu mau selesai, saya gembal-gembal di GPKHI, sementara ditanya masalah ID kan aja nggak ada, gitu nggak bisa. Sekedap abdi kayaknya ngontak nu sanes oge nya, nambih peserta. Jadi gimana Pak Wid bisa nanti kita bikin dari pusat aja setelah periode online Pak Im. Bu Dede itu berarti menyalahi hasil Rakernas. Nomornya berarti tidak akan dapat Jatim. Bisa berubah nanti semuanya total. Ya nanti kita bicarakan berdua sajalah ya dengan Jawa Timur. Ya. Oke, makasih. Yang lain? Ya. Silakan. Oh ya, Pak Wardi, monggo dari Pengabdian Masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menyikapi tentang program yang akan dilaksanakan pada
akhir jabatan kita selama 1,5 tahun lagi. Yang nomor 1 Pak, tentang sosialisasi ke PD, PC ya, terutama PC terutama. Sampai saat ini dari pihak PD ataupun dari pihak pusat ke PC itu sampai sekarang belum ada sosialisasi. Terus menyangkut masalah dana, sebenarnya dari PC sendiri dananya sudah terkumpul Pak. Setiap bulan itu setiap sekolah itu pasti mengumpulkan dana. Contoh di Kota Bogor itu setiap bulan setiap guru itu sudah pasti mudah membayar. Saya nggak tahu perhitungannya dari PC ke PD berapa persen, kemudian dari PD ke PC ke pusat ke PP berapa persen. Itu sampai saat ini saya belum tahu. Kemudian saya juga dari pihak pengurusnya di PC sendiri kan belum ada sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak anggotanya di bawahnya. Sampai sekarang juga kartu anggota juga belum terbuat seperti yang dirasakan tadi. Yang selanjutnya tentang kesejahteraan. Saya sih mengikuti perjalanan IGPK dari awal bahwa ada sistem kesejahteraan di mana guru honorer akan menjadi perjuangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami, mungkin saya atas nama guru honorer juga, sebenarnya kami mengeluh ke siapa gitu? Kalaupun ada hambatan tentang komunikasi, entah itu tentang peningkatan mereka ada peningkatan kesejahteraan apapun gitu sampai saat ini. Kita berharap bahwa adalah pihak IGPK itu seperti aspirasi yang pernah saya sampaikan ke ketua, bagaimana nih caranya supaya honorer itu mendapatkan, contoh lah kemarin kita akan mendapatkan insentif katanya dari Provinsi Jawa Barat, tapi tidak ada tindak lanjut yang mendukungnya karena verifikasi melalui pengawas, kemudian pihak sekolah, tapi tidak ada organisasi yang mendukung untuk mensupport ke pihak yang akan mengeluarkan. Nah, di sini bagaimana dari pihak organisasi kita untuk berjuang untuk mempertahankan teman-teman kami yang ya kondisinya seperti di saat ini, kesulitan lah untuk mendapatkan, apalagi dengan COVID seperti ini yang mereka ya tidak seperti Bapak dan Ibu yang PNS tidak harus ibaratnya mendapatkan cari ke sini cari ke sana. Kalau sekarang kita untuk guru-guru honorer untuk cari tambahan kan akan kesulitan. Nah, ini merupakan dampak dari COVID yang ada. Honorer juga harus mendapatkan perhatian, khususnya yang mereka di swasta. Kalau di SLB negeri mungkin mereka sudah mendapatkan tunjangan seperti biasa yang mendapatkan per jam 85.000 dan yang lainnya. Sementara di swasta dengan ada dana bos yang ada pun saat ini mungkin sekolah juga berapa sih jumlah SLB beda dengan sekolah umum. Bosnya yang besar walaupun dipresentasikan 50 atau 60% tetap gaji guru honorer ya sangat terbatas. Mungkin itu masukan dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua. Ternyata guru di sini bukan hanya PNS tapi ada honorer juga yang perlu diperhatikan oleh kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini ditanggapi oleh Pak Ketua atau Pak Sekjen, terserah ini berkaitan dengan tentang iuran. Ternyata di kota atau Kabupaten Bekasi ya Pak Wardi itu sudah berjalan. Di Bogor, Pak. Oh, sorry. Di Bogor ya, maaf. Sudah berjalan ternyata itu iuran. Terus kemudian tentang nasib guru-guru kawan-kawan kita nih, sahabat-sahabat guru honorer seperti apa? Silakan Pak Ketua atau Pak Sekjen. Oke, terima kasih Pak Iim. Jadi pertanyaan Pak Wardi ini selayaknya nanti dibahas di rakor dengan PDPT ya, karena itu sudah teknis. Hari ini kita akan bicara tentang program pusat, program PP IGPKHI yang sudah saya tadi sampaikan terkait masalah ya rakor dengan PDPD dan lain-lain. Jadi kalaupun harus saya jawab, ini panjang sekali Pak Wardi. Pertama memang hasil pertemuan kita hari ini kita akan memutuskan beberapa 8 poin program yang nanti hasil ini nanti akan dikoordinasikan dengan para ketua PD di seluruh Indonesia. Itu nanti terkait masalah iuran. Nanti iuran ini sudah diputuskan berdasarkan hasil rakernas, itu tidak ada perubahan. Setoran nanti Pak Ibu Bendum yang seharusnya menjawab. Jadi yang terakhir masalah aspirasi ini akan kembali pada pengurus daerah masing-masing, pengurus cabang masing-masing.
untuk selalu berkoordinasi. Nanti kalau pengurus pusat hanya bisa support saja, karena yang akan menentukan pelurunya ke para pengambil kebijakan itulah pengurus-pengurus daerah dan pengurus cabang. Kebetulan Pak Wardi masih di wilayah saya di Jawa Barat, jadi saya tahu persis ini masalahnya di intern Jawa Barat ini masih belum bekerja sehingga optimal pengurus daerahnya. Saya kira itulah mungkin dari Pak Sekjen mau ada tambahan, monggo silakan. Terima kasih kesempatan untuk memberikan masukan kepada Pak Wardi. Memang benar apa yang dikatakan Saudara Ketua Umum bahwa PD Jabar itu hampir tumpul sama sekali. Saya juga ikut masuk di dalam WA. Isinya juga share-sharean, hampir membahas program tidak pernah ada. Untuk itu kepada Pak Wardi mengingatkan kepada PD Jabar untuk mengawali memulai pekerjaan sisa waktu kepengurusannya berkaitan dengan utama kesejahteraan guru di Jawa Barat swasta ataupun keinginan-keinginan di Jawa Barat berkaitan dengan pemerintahan Jawa Barat beda dengan daerah-daerah lainnya. Itu perlu dimusyawarahkan kepada PD. Sampai saat ini setahu saya belum terbentuk PC-PC di tingkat provinsi. Kurang lebih mestinya 28 baru 5 PC kalau tidak salah. Nah untuk itu sekali lagi berkaitan dengan ajuan atau saran dari Pak Wardi tadi, silahkan dikoordinasikan dengan PD Prof Jabar. Nah, sekali lagi kepada Bapak Ibu kami mengarahkan sebagaimana disampaikan kepada Ketua Umum bahwa sisa waktu kepengurusan ini mengagendakan program untuk jelang akhir kepengurusan saja gitu. Seperti yang KTA itu kan munculnya karena belum berfungsinya PD masing-masing hingga PC tidak bisa merespon sama sekali gitu. Nah, iuran kontribusi saya kira sudah itu istilahnya bahasan yang ke nomor 10 yaitu yang sekarang dibutuhkan oleh Saudara Ketua Umum yang berkaitan dengan paparan-paparan tersebut mungkin lebih tajam lagi untuk menyampaikan materi kepada PD-PD dalam rangka mengakhiri masa kepengurusan. Saya kira itu saja Pak Ketua Umum. Saya kira saya sependapat yang sudah disampaikan Saudara Ketua Umum. Maka kepada Bapak Host untuk melanjutkan. Maka Pak Im. Baik, sebelum ada tanggapan yang lain, saya akan coba bacakan. Ini ada beberapa respon melalui chattingan. Yang pertama, ini dari Pak Amin. Mohon organisasi kita untuk dapat mendorong Bapak Gubernur di setiap provinsi untuk dapat mengeluarkan SK Guru Honor yang telah lulus PPG agar mereka mendapatkan tunjangan profesinya. Kemudian ada respon yang lainnya, usul IGPKHI juga mengeluarkan standar perlindungan untuk siswa dan guru memasuki masa new normal, karena peserta didik kita adalah kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Kemudian ini ada respon juga, keputusan mulai sekolah adalah kewenangan tim Satgas COVID daerah masing-masing, namun perlu SOP yang melindungi peserta didik, dan seterusnya. Kemudian ada juga ini, saya sangat setuju dengan ide Pak Wiwit untuk pendataan anggota secara online, kemudian menanggapi anggota agar dapat merasakan memiliki organisasi IGPKHI. Sebaiknya program sosialisasi harus diperkuat. Terakhir dari Bu Ellen, setuju dibutuhkan semua kerja keras untuk saling mensupport PC dan PD bergerak. Baik, itu respon melalui chatting, semuanya hanya respon, bukan pertanyaan, tapi lebih banyak kepada usulan. Dari yang lain silakan. Sedikit ditambahkan ya mengenai usulan yang di chat itu ya Pak Im. Ya. Jadi untuk standar perlindungan insya Allah terima kasih masukannya, ini sangat bagus sekali dan ini akan sangat bermanfaat GPKHI untuk anggota-anggotanya. Nanti dari Departemen Litbang Bu Nani CS Pak Trianto di sini ada juga. Mohon ini ditanggapi ya untuk sama-sama dibuatkan semacam SOP lah untuk perlindungan. Itu barangkali. Yang kedua mengenai SK honor yang dari Pak Amin, dari Gubernur, kembali lagi ini masalah pengurus daerah ini yang harus terus disupport
untuk kalau pusat ke daerah nanti terlalu mencampuri urusan intern ke PD-nya. Barangkali itu saja barangkali ya. Monggo silahkan yang lain kami tunggu. Barangkali dari Pak Trianto tentang Litbang ini Pak, tentang SOP new normal nih Pak. Ya, Pak Trianto, monggo. Speakernya dibuka dulu Pak, di unmute dulu Pak. Bisa Pak Trianto? Sepertinya kendala teknis di. Silakan Pak. Ya, Oke. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Agung, juga Pak Wasekjen dan Bapak Ibu semuanya pengurus. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Mendengarkan paparan dan usulan beberapa Bapak Ibu semuanya, baik yang membawa aspirasi dari daerah maupun aspirasi untuk memajukan organisasi. Terima kasih, semua memang harus selalu kita jalin komunikasi sehingga organisasi ini menjadi ada kan gitu. Nah, usulan mengenai bagaimana perlindungan anak-anak kita dan guru-guru di SLB yang rentan terpapar COVID. Ada beberapa protokoler ya yang mungkin nanti akan kita adopt bersama nanti Bu Nani bagian kami. Kalau memang itu kami yang akan ditugaskan oleh Pak Ketum untuk merancang nanti beberapa protokoler yang ada kita akan adopt dan mungkin dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti bisa kita sharekan. Kemarin juga ada saya ada teman dari sekolah lain yang mungkin mencoba membuat SOP ya, nanti juga itu bisa kita jadikan referensi juga dari tentu saja dari Kementerian PPA. Kemarin saya juga kayaknya baca bagaimana untuk SOP pada era new normal ini dalam penanganan di sekolah sebelum nanti sekolah dinyatakan dibuka. Kami menanggapi itu mungkin dalam waktu dekat kami akan bahas bersama tim untuk kita jadikan sebuah rumusan dulu ya, rumusan untuk SOP. Dan salam buat teman-teman semuanya di tahun terakhir ini ya dengan perjuangan yang sangat berat ya merintis sebuah organisasi yang organisasi ini tidak adam walaupun banyak masalah, walaupun juga banyak tuntutan ya dari anggota yang mengajukan, mengeluhkan masalah-masalahnya. Selamat juga mudah-mudahan para pengurus pusat, pengurus daerah tetap diberikan kesehatan dan amanah. Mungkin itu dulu yang bisa kami jawab. Salam buat semuanya, Bu Ratih, Bu Iis, ya, Dede, Bapak, semuanya ya. yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Salam untuk Pak Tri juga dan teman-teman. Salam. Mungkin rekan-rekan dari Litbang yang lain bisa bantu support jawab dari Ibu Nani barangkali atau dari yang lain. Izin mau ini? Oh silakan Bu Rahma Teti ya. Ya. Jadi kenapa saya mengemukakan SOP standar perlindungan untuk anak-anak kita di SLB?
karena saya menganggap ini hal yang sangat penting. Nah, ini kita bisa mengakomodir melalui IGBKHI. Nah, kita sudah dapat, kita sendiri sih sebenarnya sudah membuat SOP sendiri untuk sekolah, tetapi memang kita adaptasi dari SOP yang lain. Misalnya Dinas Sosial sudah mengeluarkan SOP untuk anak disabilitas gitu kan. Setelah kita baca, itu ke pembelajarannya jelas kita yang akan mengeluarkan. Jadi kita minta ke Pak Ketum, mungkin gezanya IGPKHI lebih nampak lagi di daerah gitu kan. Kawan-kawan lebih mauahnya IGPKHI di saat sekarang lah kita untuk mengeluarkan standar perlindungan untuk pembelajaran bagi guru dan peserta didik, karena peserta didik kita ini rata-rata mereka mengalami gangguan yang komorbid, gangguan penyerta. Jadi mereka adalah kelompok rentan yang harus kita lindungi. Siapa yang melindungi? Ya kita gitu. Jadi mohon nanti Pak Ketum kita harus bukan harus ya, masalah SOP perlindungan untuk guru dan siswa ini segera kita terbitkan dari IGPKHI. Mungkin itu aja usul dari saya, karena untuk saat ini hal yang penting yang harus kita lakukan. Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih Ibu Rahmateti tambahannya. Yang lain dari Ibu Nani, barangkali dari Litbang mau menambahkan? Ini juga banyak chattingan mensupport untuk segera adanya webinar nih dari Ibu Rati. Terima kasih, Bu. Iya, biar apa namanya? Ini kan sekarang ini kita terfokus pada anak berkebutuhan khusus yang kita layani. Bagaimana supaya kita sebagai pengajar itu bisa apa namanya interaksi kepada peserta didik agar apa namanya sekolah ini walaupun dalam situasi COVID itu bisa hidup begitu. Kalau misalnya tidak ada pembelajaran jarak jauh secara efektif, mungkin banyak permasalahan yang timbul seperti misalnya ya lama-kelamaan itu bisa jadi peserta didiknya juga jarang merespon tugas-tugas dan lain-lain. Itu mungkin sedikit ya Bapak ya, mudah-mudahan ini segera bisa terwujud. Terima kasih. Oke. Yang belum saya dengar, silahkan yang lain. Bu Iis, monggo Bu Iis. Ada masukan Bu Iis? Mas Diana? Mangga Bu Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung tadi. Ya Bu Iis. Ya, sebenarnya saya tadi sudah isi chat. Saya hanya menanggapi tadi Pak Ketua Umum. Apa namanya bahwa bagian besar anggota belum merasa memiliki atau memiliki organisasi kita ini. Saya pikir sangat sangat wajar, apalagi di usia kita yang usia muda kan begitu Bu. Ya. Tetapi alhamdulillah kami di Sulawesi Selatan itu sudah terbentuk visinya dari setiap kabupaten, sudah ada. Hanya itu tadi untuk mensosialisasikannya, mungkin ada semacam sharing program atau dibuatkan program yang lebih diperkuat lagi untuk mensosialisasikan organisasi kita ini. Terus ya tadi juga saya sangat setuju dengan Pak Wiwit, itu betul untuk mendata anggota di seluruh Indonesia ini. Ya, perlu dengan mereka merasa bahwa saya sebagai anggota memang ya dia harus mengisi instrumennya. Jadi mungkin usulan saya secepatnya bisa segera diwujudkan instrumen online itu untuk menjadi anggota IGPKHI ini. Lalu ya betul tadi Bu Ratni mengatakan kapan ya ada webinarnya dari IGPKHI untuk dalam rangka penanganan dalam rangka COVID ini, yang jelas supaya SLB ini merasa benar kami walaupun tidak berada di sekolah, tetapi anak-anak karena anak-anak di SLB itu memang permasalahan di kami itu
sebagian besar anak-anak nggak mau belajar dengan orang tuanya, yang taunya yang belajar itu adalah gurunya gitu. Sehingga ketika gurunya mengirimkan tugas melalui Android, melalui teknologi begitu, dia tidak merasa bahwa itu adalah belajar gitu. Jadi mohon bagaimana organisasi kita IGPKHI ini menyelenggarakan semacam workshop gitu melalui Insyaallah, siap. Kali itu Pak, ya makasih. Baik. Oke, terima kasih. Sebentar Pak Ketua, mohon maaf, saya potong dulu. Terima kasih Bu Is. Ini ada yang dari Indonesia Timur nggak? Soalnya kita kalau di Indonesia Barat kan 9.25 nih, Indonesia Timur sudah mendekati waktu zuhur nih untuk sholat Jumat. Ada Pak Narno tadi masuk dari Papua Barat. Ya, kayaknya untuk kawan-kawan Indonesia Timur sebentar lagi masuk zuhur ya. Ini gimana? Lanjut atau bagaimana nih? Pak Narno, ini halo Pak Narno. Silakan Pak. Mungkin dilanjut aja Pak Im. Jika akan meninggalkan rapat karena ada keperluan, nanti kan beliau bisa. Silakan. Baik. Ya, silakan aja yang untuk Indonesia Timur bisa mungkin meninggalkan. Kalau yang kami masih butuh informasi lain dari bagian barat. Baik. Silakan Pak Ketua, mohon maaf tadi dipotong. Oke, Bapak dan Ibu sekali lagi hari ini kita akan putuskan 8 poin yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah ini diputuskan, besok lusa kita harus bergabung dengan teman-teman PD untuk mengkoordinasikan program yang sudah kita putuskan pada hari ini. Jadi hari ini dengan untuk hari-hari lain nanti akan kita adakan lagi pertemuan dengan rapat koordinasi nasional Rakornas dengan para ketua PD, pengurus PD dan pengurus cabang yang aktif. Kemudian terutama ini yang dari daerah, dari Padang, dari Sulawesi Selatan, dari Bali, kemudian juga dari Lampung, ini hadir, dari Papua Barat, Jawa Tengah, alhamdulillah Jakarta. Terima kasih ini bisa bergabung, ada Pak Agus, Pak Sekjen. Jadi sekali lagi bagi pengurus daerah yang belum aktif, besar IGPKHI itu tergantung dari Pak Wiwit tadi bilang dari grassroots. Jadi khusus untuk pengurus pusat yang ada di daerah agar bisa sama-sama mendorong pengurus daerahnya untuk aktif menjalankan organisasi IGPKHI ini. Barangkali itu Pak Iin. Monggo dari yang lain. Silakan dari yang lain. Ini ada respon melalui chatting dari Bu Nani, dari Ibu Rati, dari Pak Amin. Mudah-mudahan, ini dari Bu Nani, mudah-mudahan dengan melibatkan orang tua dalam membimbing saat pembelajaran, mungkin kita bisa memperlakukan kurikulum fleksibel yang disepakati sesuai dengan kebutuhan anak di rumah. Silakan yang lainnya juga, nggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu. Respon di chatting boleh. Ketikan. Belum mendengar dari Pak Wasekjen, Pak Agus. Pak Agus, silakan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit saja sebetulnya apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketum, juga masukan input-input dari Bapak Ibu semuanya peserta. Sebetulnya itu adalah keinginan bersama, tapi saya secara jujur mengatakan bahwa saat ini adalah kita terbangun dengan situasi. Jadi saya yang merasa dulu mungkin, kita merasa dulu mungkin sudah cukup mahir, sudah cukup menguasai keadaan, tetapi ternyata kita harus mendapatkan hikmah lain dari pandemi. Jadi menurut saya, apa yang sekarang terjadi menyadarkan kita ketika setiap saat, bahkan saya ingat betul kalau kita mau mengadakan kegiatan Rakornas atau Munas, amat sangat sulit mengumpulkan pengurus-pengurus daerah yang 34 itu untuk bisa datang,
maka saat ini Allah ngajarin kita bisa ketemu, memaksakan mereka untuk ada dalam satu forum tanpa harus datang secara fisik. Barangkali ini yang jadi pelajaran penting buat kita. Jadi kalau bicara tentang apakah sosialisasi, bagaimana peran kita, bagaimana usul-usul kita bisa diterima oleh pemerintah daerah, itu sebetulnya jalannya di pengurus daerah. Karena setiap provinsi, setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah masing-masing. Nah, itu tentu yang bisa melakukan pendekatannya adalah pengurus-pengurus daerah. Nah, kita hanya bisa mensupport apabila diperlukan, misalnya dimintakan untuk memberikan masukan, itu kita bisa. Tetapi kalau kita untuk turun tangan langsung ke sana, itu amat sulit. Karena apa? Ya, karena begini, apabila itu sudah usulan masuk ke pemerintah daerah, belum tentu juga di pemerintah daerah itu usulan itu bisa langsung goal. Butuh proses untuk dibahas, karena mereka menyiapkan sebuah keputusan itu tidak hari ini dimasuk, hari itu besok jadi keputusan. Tapi memang langkah itu tidak boleh berhenti dilakukan. Itu aja. Itu yang harus sama-sama kita sadari. Belum lagi kalau bicara IGPKHI, itu adalah organisasi yang baru seumur jagung. Bandingkan dengan PGRI yang usianya sudah puluhan tahun, mereka pun mengalami kendala dengan adanya kasus misalnya guru-guru honor. Itu juga menjadi masalah nasional, masalah guru secara umum. Apalagi kita ya yang masih baru bergerak, baru merintis. Saya kasih ilustrasi sedikit. Kebetulan saya di Jakarta, saya punya teman orang biasa, tapi dia bekerja di kementerian, dan dengan renumerasi kementerian sekarang yang berbeda lagi, itu ada penggabungan dan ada pelebaran struktur organisasi kementerian. Orang-orang yang tadinya tidak kenal tuh tiba-tiba WA ke saya. Mereka nanyain gini misalnya, Pak Agus, apa bedanya sih IGPKH sama IGPKHI? Gitu. Karena apa? Di GTK itu ternyata muncul tidak hanya satu organisasi guru pendidikan khusus. Nah, itu tuh jadi pertanyaan buat mereka, dan mereka bilang, boleh nggak kasih masukan? Saya selalu sampaikan bahwa saya tidak menyatakan bahwa yang bukan pakai I, artinya yang bukan pakai Indonesia, itu tidak legal. Mereka mungkin punya kelegalan tersendiri. Tetapi yang pakai I itu bisa dipastikan mewakili Indonesia. Nah, struktur ketuanya siapa? Saya sampaikan dari ketumnya Pak Agus Mulyawan dan seterusnya, itu saya sampaikan. Dan Pak Wiwit kemarin juga kita tahu di bulan-bulan lalu sudah menyelesaikan administrasi untuk diupload ke kementerian, dan mereka menanyakan kayak logo yang dipakai mana nih logonya. Saya bilang yang dipakai adalah yang ini. Hal-hal teknis seperti itu memunculkan pertanyaan, manakala itu juga muncul tadi kayak Pak Wasdi bilang. Jadi saya pernah sampaikan kepada Pak Ketum secara japri waktu itu, Kang, ini ditanya begini-begini nih, saya harus jawab bagaimana? Saya bilang, pokoknya bendera saya adalah yang pakai nama Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia, itu berarti saya berasal dari perwakilan 34 provinsi. Nanti boleh dicek saja apakah yang mereka masuk dengan organisasi yang serupa itu mereka memiliki keanggotaan paling tidak di lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Nah, ternyata kan tidak. Tetapi ini membuktikan satu hal pada kita bahwa ada proses yang tidak berjalan di daerah. Saya tidak akan mengatakan pengurus daerah salah atau pengurus daerah belum aktif, bukan. Tetapi ada kendala di daerah yang sebetulnya harus bisa di-sharingkan. Karena begini, saya paham betul kesulitan daerah untuk merangkul anggota itu amat sangat beragam. Saya tidak bisa bayangkan teman di Indonesia Timur untuk menjaring. Saya pikir yang di Indonesia Barat mudah untuk menjaring cabang.
Tapi ternyata Jawa Barat saja misalnya untuk menjaring 28 kota madya dan kabupaten itu ternyata sulit juga. Apalagi yang terbentur dengan wilayah yang sulit dijangkau. Jadi menurut saya memang tidak ada salahnya. Kita tidak pernah bisa menyalahkan kondisi yang terjadi, tapi marilah kita bisa belajar dari daerah-daerah. Ini nih ada kendala apa sebetulnya sehingga penjaringan anggota, informasi tentang keberadaan organisasi itu belum sampai ke bawah. Karena munculnya organisasi-organisasi serupa di daerah itu cikal bakalnya adalah mereka merasa butuh, tetapi mereka tidak tahu ada kita, gitu loh. Nah, padahal di daerah-daerah itu sudah ada pentolan-pentolannya, gitu. Oke, kita sama-sama maklum jika kita semua sama-sama disibukkan dengan kegiatan, dengan tugas-tugas tupoksi kita yang beragam. Ada yang pengurusnya pengawas, ada yang pengurusnya kepala sekolah, itu pasti tuntutannya lebih banyak. Tapi saya kembalikan lagi ke awal, mari kita belajar dari hikmah kegiatan pandemi ini, bahwa sudah saatnya teknologi itu dimanfaatkan untuk penjaringan. Nah, saya tadi setuju dengan Pak Wiwit, ayo kita buat penjaringan secara online. Artinya itu paling mudah, tapi juga harus diingat ada daerah-daerah yang kesulitan dengan infrastruktur. Misalnya jaringannya susah, internetnya susah gitu. Nah, itu tetap harus jadi pemantauan kita. Tapi setidaknya saya percaya 60% lah wilayah di Indonesia itu sekarang cukup terjangkau dengan IT. Jadi nanti setidak-tidaknya saya tidak terlalu berharap bahwa pengurus sekarang nanti dianggap gagal atau tidak. Kita tidak pernah akan bicara gagal atau tidak di akhir kepengurusan. Tetapi yang harus kita sampaikan adalah progres yang kita miliki. Dari awal ketika organisasi ini berdiri belum ada anggota, dan ketika di akhir nanti kita punya sekian ribu anggota, itu adalah progres. Soal gagal atau tidak, itu penilaian manusia. Tetapi yang kita lakukan adalah bahwa kita ternyata sudah merangkul sekian banyak anggota. Kita sudah merangkul sekian banyak guru. Dan kita akan mencoba menampung, kita akan coba memberi jalan, solusi bagi para guru-guru ini yang punya masalah. Soal nanti bahwa apakah masalah itu bisa terselesaikan di periode ini, mungkin tidak bakal bisa. Seperti juga pemerintahan, dibahas di sekarang, mungkin baru di kepengurusan atau di periode pemimpin yang lain, itu baru terjadi. Itu biasa, wajar. Tapi setidaknya, teman-teman guru tahu ada kita. Itu aja kuncinya sebetulnya. Teman-teman guru di daerah tuh tahu ada kita. Jadi kalau ada IGPKH yang lain, mungkin mereka asalnya tidak tahu ada kita. Dan jangan kaget, IGPKH itu ternyata bukan di kota-kota kecil atau di daerah, justru di kota besar munculnya. Iya. Padahal kan secara logika, kalau kota besar tuh mudah sekali untuk dijangkau kan. Mudah sekali kita rangkul. Tapi ternyata di kota besar pun kita belum bisa terbaca atau kehadiran kita belum bisa dirangkul. Jadi itu saja tambahannya. Saya jujur mengakui saya gaptek. Saya tidak paham dengan kemajuan teknologi. Kalau perlu Pak Ketum, kita meng-hire orang atau kita nyewa orang untuk membuatkan program. Nggak apa-apa sih. Itu anggaran yang harus kita keluarkan. Kalau memang kita daripada anggota IGPKHI yang paham secara IT, mereka bisa membantu untuk membuatkan program untuk penjaringan dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak punya, buat saya tidak masalah bahwa kita menggunakan anggaran yayasan, anggaran organisasi untuk menciptakan sebuah sistem yang bisa untuk menjangkau. Dan itu kan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sesuatu yang ilegal. Sudah jelas bahwa uangnya memang dipakai untuk suatu tujuan tertentu. Kira-kira itu aja sih dari saya. Selanjutnya saya salut dengan teman-teman semuanya. Di sini ada 21 tadi, sekarang hilang 1 jadi 20 partisipan. Setidaknya saya berharap pertemuan mendatang dari 34 bisa nggak ya? Dari 34 PD itu muncullah 30 saja atau 28 saja PD. Insya Allah deh, itu sudah mewakili Indonesia secara keseluruhan.
Sukses buat semuanya. Salam buat teman-teman Bu Wayan, Teh Ikis, angkat tangan Pak Wasi, Bu Dokter Isaris, semuanya, Bu Ratmateti, semuanya, Bu Yeyet, aduh Bu Bendahara ini, aduh ya. Semuanya saja, saya nggak bisa absen. Tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah masih ada kesempatan kita untuk membuktikan IGPKHI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus Sekjen ya. Pak Sekjen. Terima kasih. Di itu aja Pak Agus, disiapkan aja waktu untuk kita ngundang khusus PD. Ya, kan kita punya datanya PD. Nah, punya nomor-nomor WA-nya. Kita chatting mereka secara japri. Nanti kapan mereka punya waktu. Mumpung guru-guru nih sekarang mau liburan lagi. Jadi libur di rumahnya nih rada manjang ini. Jadi kesempatannya dipakai untuk itu. Ya. Iya. Bagaimana Pak Iim? Baik, terima kasih responnya dari Pak Wasekjen, Pak Agus Rahman dari DKI Jakarta. Dari Indonesia. Terima kasih Pak. Ya memang betul seperti itu. Memang salah satunya kita kekurangan tenaga ahli di bidang IT. Mungkin nanti di struktur organisasi kayaknya butuh bidang khusus tentang IT ini ya. Kalau di dinas itu ada semacam Tikomdik. Semacam Tikomdiknya. Sudah ada sih. Nah, baik Pak Ketua, atau yang lainnya silahkan peserta rapat yang lainnya. Ini sudah banyak chattingan yang masuk dari Bu Dede dan saya tanggapi sedikit ya dari Pak Wasekjen 2, Pak Agus. Jadi yang pertama memang betul di kita mengandalkan IT itu dari Pak Iim dan dengan Pak Wiwit, Bapak Ibu supaya paham saja. Jadi kita masih bisa ngekesak istilahnya mengoptimalkan Pak Iim dengan Pak Wiwit untuk bisa mengakses IT ini seperti pada hari ini kerja keras beliau ini berikut Bu Nani bicara tentang substansi supaya rakor ini bisa berjalan seperti ini. Yang kedua mengenai IGPKHI dulu dari sejarah kita berdirinya IGPKHI ini merangkul semua organisasi-organisasi yang terkotak-kotak. Itu awalnya. Dulu ada AGPKHI, ada IGPLB, AGPLB. Nah, itu semuanya mau dilebur. Rencana saya begitu pada saat Munas 1. Sebelum ada Munas itu ada panitia kecil dulu yang terdiri dari 4 provinsi, Jawa Barat, Jawa Banten, DKI, Jawa Tengah. Bagaimana kalau organisasi-organisasi yang ada ini kita lebur jadi satu, apalah namanya nanti. Dan terselenggaralah Munas 1 Bandung dengan muncul nama IGPKHI. Nah, itu yang ini kronologisnya ya. Jadi kenapa ada IGPKHI? Sementara dulu kami di Jawa Barat ada yang sudah berjalan itu IGPLB sudah solid di Jawa Barat. Tapi Jawa Barat ini tidak memikirkan sendiri karena IGPLB tidak hanya di Jawa Barat, ada di yang lain, tapi yang lain masih banyak IGPLB yang kosong. Jadi saya punya inisiatif dulu untuk menggabungkan semua itu dan akhirnya namanya IGPKHI. Kemudian mengenai IGPKH yang ada yang lain, itu supaya diketahui saja oleh semua bahwa itu hanya ada di Jawa Timur saja, Bapak dan Ibu. Dan ini memang ini dimodali oleh politikus di Jawa Timur, politikus daerah setempat. Namun saya yakin ketika bicara akses nasional, mereka itu tidak sebesar kita. Dan itu saya sudah sampaikan ke Ketua PD Jawa Timur agar segera diselesaikan masalah dualisme ini, khusus di Jawa Timur, itu ke Pak Miseri. Dan Pak Miseri
susah Pak itu karena sudah masalah individual tokoh-tokoh politik di Jawa Timur untuk memodali dan seterusnya. Tapi yang jelas seperti organisasi penggerak ini, saya yakin kita yang akan dapat untuk guru pendidikan khusus di Indonesia, insya Allah. Nah, kemudian sekali lagi hasil ini Bapak dan Ibu hari ini untuk besok lusa nanti dijadwalkan Pak Wiwit ya dengan Pak Iim untuk rakornas dengan para PD dan kita semua harus ikut hadir di saat rakornas itu. Kemudian setelah itu saya sekali lagi minta masukan dari Bapak dan Ibu tentang agenda penetapan program untuk sisa periode kita. Itu saja barangkali. Mangga Pak Iim. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dari yang lain silakan, ada yang tambahan lagi. Ini kita sudah ada, tadi sih sudah mencapai 22, kemudian sekarang tersisa 20 partisipan. Ada yang izin untuk sholat Jumat dari Indonesia Timur, kemudian ada yang izin untuk ada acara di sekolahnya untuk menyampaikan kelulusan dan sebagainya. Ya. Silakan dari yang lain, mangga Pak Agus. Izin mengingatkan saja Pak Ketum dan teman-teman semuanya, kalau mungkin ada yang ingat ketika kita melakukan Munas kedua di Jakarta, itu kita membahas roadmap tentang organisasi GPKHI. Sebetulnya ada tiga inti. Satu yang harus kita lakukan, dua yang harus kita lakukan itu adalah yang satu tentang perlindungan hukum, ya masih ingat dengan organisasi. Lalu yang kedua itu adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini di dalamnya ada pendataan, ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya program kita sampai akhir periode, sebetulnya tinggal dua itu tuh sebetulnya yang jadi tanggung jawab kita yang belum terlalu berjalan. Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat atau di sekolah, di lingkungan yang di sekitar kita, itu yang termasuk kasus yang muncul di perlindungan hukum. Terus Pak Agus ingat kan mau pernah menggagas adanya yang tentang pekerjaan, ya yang sekolah yang berbasis dengan pekerjaan itu. Nah ya APP lah itulah istilahnya. Nah itu salah satu yang sebetulnya target sisa yang belum, dan yang pasti sosialisasi itu, karena sosialisasi ini menjadi program selama 5 tahun. Jadi tidak berhenti di tahun kedua atau tahun ketiga. Karena apa? Kita tahu setiap tahunnya itu pasti ada guru baru. Setiap tahunnya ada guru pensiun. Setiap tahunnya ada tenaga honor baru yang menjadi guru PLB. Nah, itu makanya program sosialisasi menjadi program sampai dengan di akhir periode. Jadi saya mengingatkan dua itu saja, Kang Agus. Nanti kebetulan saya nggak siapkan di sini. Nanti kalau pertemuan dengan PD, insya Allah saya keluarkan lagi roadmap-nya. Jadi untuk teman-teman di-refresh kembali, itu kita sudah sampai ke tahap yang mana itu ya. Jadi intinya sebetulnya tinggal dua lagi. Itu aja tambahannya Pak Iim, mangga lanjut. Terima kasih Pak Agus. Mengingatkan kembali beliau tentang roadmap itu Pak Ketua, silakan. Gini Pak, betul. Terima kasih Pak Agus sudah mengingatkan roadmap itu yang di Mila 2 Jakarta ya. Sebenarnya kalau tadi menyimak Pak Wasekjen, Pak Agus, itu sudah dimasukkan ke jadwal program yang yang 8. Organisasi penggerak. Ya. Itu di situ ada keterampilan dan lain seterusnya. Nanti Pak Wiwit lah yang akan bisa jawab. Ya. Itu barangkali. Terima kasih Pak Agus. Mengingatkan saja kok. Ya. Monggo yang sanes. Bu Yuli ini belum kedengaran suaranya.
Mas Joko dari Jawa Tengah. Halo, Bu Yuli, Mas Joko, Bu Ellen dari Gorontalo. Monggo. Bu Ellen, Bu Yuli, halo, Pak Joko. Tadi 24 kalau tidak salah ya. Banyak yang ingin untuk ini Pak Ketua, ada acara di sekolahnya. Kelihatan ini waktunya sudah mau habis ya, Pak. Sudah siang juga, Pak. Sudah siang, Pak. Ya. Bagaimana sudah siang juga. Mau kita putuskan saja? Iya, langsungkan saja, Pak. Pak Im, halo. Silakan Pak Ketua, dilanjut. Ini kita ada, kalau di agenda kan sampai jam 10, kita punya waktu 10 menit lagi. Apakah catatan rapatnya sudah selesai? Yang mencatat Pak Amin ya? Ya. Pak Amin masih on? Kalau di sini Pak Amin masih on nih. Monggo di ini notulennya Pak Amin. Amin kemana Pak Amin? Pak Amin kemana ini? Jangan tidur. Bangun Pak Amin. Sambil nunggu Pak Amin, barangkali ada respon yang lain, silakan. Sambil menunggu Pak Amin, monggo silahkan pilih. Kalau ada yang ingin menyampaikan. Halo. Silakan Bu Dr. Isaris. Ya, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Karena sekarang masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, tidak ada salahnya saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua memaafkan apabila ada salah ucap atau perilaku dari saya. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya mungkin terlambat ya, karena barusan ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi mungkin saja apa yang saya bicarakan sekarang tadi sudah dibicarakan lebih dahulu, karena saya tidak menyimak dari awal. Cuman tergelitik di dalam benak saya tadi terinspirasi dari Ibu Iis kalau nggak salah. ABK sebenarnya tidak mau belajar dengan orang tua. Ya benar itu Ibu Iis. Jadi saya sangat setuju dengan secepatnya harus mengadakan webinar atau BIMTEK yang yang masalahnya itu atau kontennya itu tentang bagaimana cara pembelajaran yang bagus untuk ABK, karena menurut saya itu dengan adanya PJJ untuk ABK itu sebenarnya tidak efektif. Terus terang di lapangan bagi saya itu tidak efektif. Karena memang untuk ABK itu beda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, dengan itu mari kita
rancang secepatnya karena mungkin saya ini lahan saya bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi mangga untuk rekan saya yang di bidang pendidikan dan pelatihan kita berunding mau seperti apa kita mengadakan BIMTEK atau workshop atau webinar yang seperti sekarang ini sedang hangat-hangatnya digalakkan. Jadi fokus masalahnya itu bagaimana strategi pembelajaran untuk ABK yang efektif dan efisien di COVID di era COVID, di masa COVID-19 ini, ya di masa COVID ini gitu. Karena untuk ABK itu sangat-sangat berbeda gitu. Mungkin kalau kita kolaborasi se-Indonesia ke 34 provinsi, mungkin ada guru-guru yang yang punya pengalaman atau punya ide, mari kita gabungkan kolaborasi gitu. Nah, kita jadikan suatu tema atau masalah nanti di webinar itu. Itu mungkin intinya saya mengajak untuk rekan saya di bidang pendidikan dan pelatihan, mari kita mulai bikin rencana strategi untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Itu saja Pak Ketum dan semuanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isyaris, Bu Dokter. Dan Pak Im, bagaimana? Ya, terima kasih tanggapannya Ibu Dokter. Yang memang kita harus segera mengadakan acara seperti itu. Silakan kawan-kawan di bidang pelatihan dan diklat untuk menyiapkan itu. Kemudian juga Pak Ketua nih, kita menunggu Pak Amin nih. Catatannya saya sendiri, kalau saya hanya mencatat yang dari chat aja. Ya. Atau di ini aja, paling ya yang saya sampaikan ya. Kalau Pak Amin belum muncul. Baik, kalau begitu itu sudah saya share yang presentasi Pak Ketua di chattingan Zoom ini. Kalaupun nanti membutuhkan akan saya share di grup PP ya, di grup WA grup PP sebagai koridor atau sebagai panduan hasil rapat ini begitu. Kalau nanti mungkin lebih detailnya dalam lain waktu Pak Amin akan men-share. Kalau sekarang Pak Amin seperti sedang repot ini, sedang sibuk. Ya, jadi nanti usul Pak Iim kalau ada rapat begini jangan jam kerja ya, kalau bisa jam 2 ke atas lah. Jadi bisa pada hadir. Siap. Pagi teuing. Iya, terlalu pagi tadi. Terlalu pagi, aduh ya Allah. Oke, bisa diputuskan ya Pak Iim? Ya, silakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, sepertinya kita sudah mendekati akhir ini jam 10. Saya pikir nanti masalah laporan atau notulensinya bisa disusulkan aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Pak Sekjen. Itunya belum diklik. Suara. Bagaimana? Suaranya Pak. Yang keras. Silakan Pak Ketua. Pak Sekjen. Belum diklik suaranya. Klik. Sudah. Ya, udah. Klik lagi. Klik. Ya. Masih mute. Ya, terima kasih kepada Bapak Iim yang sudah memfasilitasi tanya jawab. Tibalah saatnya Bapak Ibu yang saya hormati, peserta rapat di pagi hari ini. Acara penutup. Nah, untuk itu supaya dari awal dari akhir penutup akan disampaikan kepada Saudara Ketua Umum untuk menyampaikan kata penutup sekaligus mengagendakan acara-acara berikutnya. Kepada Saudara Ketua Umum dipersilahkan untuk penutup kegiatan rapat di pagi hari ini. Maka Bapak Ketua Umum. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Sekali lagi, rapat hari ini kita akan sama-sama memutuskan, tadi di awal sudah saya sampaikan,
Oleh sebab itu, di akhir pertemuan ini, saya akan putuskan 9 program yang akan kita lakukan, kecuali yang tadi wacana sekretariat sudah ke Kaltim itu belum ada pembahasan. Sementara yang lain sudah diputuskan dan sudah ada masukan. Terima kasih. Nanti secara tertulis akan disampaikan, di-share di grup PP IGPKHI oleh Pak Amin. Saya mengingatkan lagi yang tadi dibahas di dalam program ini adalah yang pertama nanti kita akan mengadakan rakor dengan PP dan PD di seluruh Indonesia di 34. Kemudian mengenai organisasi penggerak, alhamdulillah tidak ada permasalahan untuk hari ini. Kemudian kita akan mengadakan milad yang keempat yang beberapa PD sudah menawarkan untuk menjadi tuan rumah, dan kita akan nanti putuskan di satu titik provinsi untuk kita sama-sama melaksanakan milad yang terakhir di masa kepengurusan kita. Sebab di tahun kelima kita akan munas. Munas juga belum ditentukan tempatnya di mana dan seterusnya. Selanjutnya mengenai advokasi PTK dan siswa SLB tadi sudah diputuskan, dan nanti di bagian litbang yang akan mengkaji, membuat instrumen dan seterusnya. Kemudian bimbingan penerbitan KTI ini sudah Pak Wiwit nanti sampaikan. Kemudian kita akan mengadakan webinar-webinar. Ini sudah tadi ada masukan dan itu sudah kami programkan dan nanti akan kita lakukan, akan kita programkan di hari-hari masa libur ini. Kemudian daftar ulang registrasi online nanti juga akan kita lakukan. Nanti Pak Wiwit yang dengan Bu Nani yang akan melakukan itu. Kemudian survei masa new normal bagi siswa dan guru PK. Itu juga sudah diputuskan kita sama-sama. Oleh sebab itu, rapat kerja nasional untuk hari ini dengan keputusan yang tadi saya sampaikan, seperti itu. Oleh sebab itu, saya putuskan dengan ini, dengan resmi menjadi program IGPKHI di masa sisa jabatan kita. Itu saja barangkali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Sekjen. Monggo. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut andil dalam hadir di rapat kerja nasional ini. Untuk besok lusa, mohon kesediaannya kembali untuk menjadi peserta rakornas dengan para PD-PD di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penutupan yang disampaikan kepada ketua, mari kita akhiri rapat ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi rekan-rekan yang ingin dan masih berbincang-bincang dengan ketua, silakan sambil menghabiskan waktu 10 menit ini. Ya. Dadah. Mengenai webinar dari teman kita, sebenarnya narasumber itu sudah ada dari kita. Nanti akan ditambah kuat apabila nanti narasumbernya dari P4TK 1 orang, dari kita 1 orang. Ya. Oke? Nanti penyelenggaranya bisa dari Bu Isaris di Departemen Pendidikan dan Pelatihan ya. Oke, begitu saja barangkali ya. Tetap semangat dan Bapak Ibu sekali lagi terima kasih pengurus pusat yang sudah beratensi, yang sangat bagus, menguatkan saya untuk terus tetap bekerja mengabdi pada organisasi. Hatur nuhun. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf nih tidak ada konsumsi masing-masing ya.
Mohon maaf ya. Pamit ya, pamit apakah ada kegiatan lagi Pak Ketua, semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya. Bangga, Bapak.